Pada abad yang lalu, bangsa Yahudi di Eropa mengalami derita luar biasa di era komunis yang berkuasa di tahun 1940. Film ini menceritakan dua tahanan Yahudi yang berhasil melarikan diri dari kamp pemusnahan Selmo. Tempat itu adalah kamp pemusnahan Nazi pertama. Lokasinya dekat Lodz dan jadi saksi bisu pembantaian 320.000 lebih orang Yahudi. Gila bener pokoknya. Ribuan orang Yahudi digiring masuk ke truk gas, lalu tubuh mereka dibuang seperti sampah. Dari ratusan ribu korban itu cuma 4 orang yang selamat, termasuk Mikhail Podslesmik dan Solomon Weiner. Film kisah nyata mereka tentang keberanian dua tahanan yang kabur buat nyebarin ke dunia tentang pembantaian di Selmo. Oke, kita masuk ke alur ceritanya. Berlatar di Lodz, tepatnya di negara Polandia. Kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Solomon Weiner. Pada saat itu ia lagi nguburin mayat tahanan yang baru aja dieksekusi. Tiba-tiba dia ngelihat mayat yang mukanya nggak asing. Ternyata itu anaknya sendiri. Sangat ironis. Bisa bayangin nggak tuh gimana hancurnya hati dia? Dan inilah kisah mereka. Waktu itu Nazi Jerman menyerbu Polandia dan nyaplok wilayah baratnya. Orang-orang Yahudi dipaksa pindah ke perkampungan khusus gegara gosip deportasi massal ke wilayah timur. Di wilayah barat itu terdiri kamp pemusnahan Selmo. Yahudi yang lemah langsung dihabisi. Yang kuat dipaksa gali kuburan massal buat komunitas mereka sendiri. 19 Januari 1442 di kamp Selmo ada 3 pekerja paksa Yahudi, Walsh, Goldman bersama Lenz. Mereka disuruh gali lubang gede buat kuburan massal teman-teman mereka sendiri. Siksaan tiap hari bikin mereka depresi berat. Pas lagi gali, Wolf sengaja matahin paculnya biar diperhatiin Nazi. Dia tahu resikonya tetapi tetap dilakukan. Alhasil dia digebukin. Sementara itu Lenz diam-diam mencoba ambil sesuatu yang mereka umpetin. Benda tajam yang mungkin jadi jalan keluar mereka. Tapi kerjaan mereka tiba-tiba di stop. Petugas ngasih tahu kalau rombongan Yahudi baru bakal datang. Mereka disuruh ninggalin kuburan dan bantuin proses penerimaan tahanan baru. Pas lagi jalan ke lokasi kedatangan, Wolf sempat membisikkan rencananya. Dia bilang nanti malam kalian harus kabur. Mereka bakal motong sisi truk pengangkut dan lari di kegelapan. Tapi Solomon sama Michael nggak setuju. Mereka ngerasa rencananya terlalu nekat dan bahaya banget. Wolf tetap ngeyel. Dia bilang mereka harus ke Grobowo. Soalnya di sana masih ada kamp Yahudi yang belum dikuasai penuh oleh Nazi. Di sana mereka bakal nyari Rabi. Wolf yakin Rabi bisa nolongin mereka atau minimal ngasih perlindungan. Tapi Michael masih ragu. Dia takut kalau pelarian mereka malah ngebahayain tahanan lain. Kalau ketangkap, semua regu kerja bisa dieksekusi. Pas nyampai di tempat transit, Sersan Nasi mulai curiga sama mereka bertiga. Dia ngerasa mereka terlalu banyak ngobrol kayak nyembunyiin sesuatu. Sersan itu ngingetin mereka buat nggak macam-macam kalau nggak mau mati konyol. Tiba-tiba truk datang. Truk itu membawa puluhan Yahudi nggak berdosa. Mereka disambut oleh Sersan Lange dengan senyuman palsu. Dengan suara lembut tapi penuh kepura-puraan, Lange ngucapin terima kasih atas pengorbanan mereka buat perang. Dia janjiin tempat tinggal layak, makanan hangat dan kesempatan memulai hidup baru. Bullshit, itu semua bohong. Pas tahanan masuk bangunan, seorang pria tua mengenal Solomon. Dengan sisa harapan dia nyoba nyapa dan nanyain anaknya. Tapi Solomon nggak bisa jawab. Dia pura-pura nggak kenal dan bilang nggak tahu anaknya di mana. Di dalam bangunan, Wolf ngelihat harapan. Dia ngelihat pensil di atas meja. Dengan cepat dia umpetin pensil itu di balik bajunya sebelum ketahuan. Sementara itu tahanan disuruh lepas pakaian dan pakai seragam putih tipis. Itu kayak simbol kehancuran mereka. Beberapa menit kemudian mereka digiring paksa ke truk tertutup. Dari luar kelihatan selang gede yang nyambung ke belakang kendaraan. Itu alat buat bunuh orang. Selang itu bakal ngalirin asap knalpot ke bak truk. Pas truk jalan, Wolf, Solomon, dan Michael ngikutin dari belakang. Sepanjang jalan kedengaran jeritan, rintihan, kepanikan, dan tangisan memilukan. Penumpang gak berdosa itu gak tahu kalau mereka lagi dibunuh pelan-pelan. Sama asap beracun yang memenuhi ruangan sempit itu. Di tengah jalan truk itu mogok.
Wolf ngelihat kesempatan. Dia nyoba nyelipin pisau kecil ke tangan Solomon. Tapi Solomon ketakutan dan menolak. Dia nggak mau ambil resiko. Setelah mesinnya dibenerin, truk jalan lagi. Truk itu menuju lokasi penguburan. Pas pintu truk dibuka, semua penumpangnya udah nggak bernyawa. Semua udah tewas. Penjaga dengan kejam nyuruh Wolf, Solomon, dan Michael buat nyeret mayat-mayat itu ke lubang gede yang udah mereka gali sebelumnya. Tapi tiba-tiba Michael berhenti. Di antara mayat-mayat ngeri itu dia melihat wajah yang dia kenal banget. Ternyata itu wajah putrinya sendiri. Dia menangis histeris tak bisa menahan kesedihan. Michael sudah pasrah ingin mati saja. Namun Lance menenangkannya dan melindunginya. Setelah selesai nguburin mayat-mayat itu, mereka jalan balik ke markas Nazi. Di perjalanan langkah mereka berhenti pas petugas Nazi nangkap tahanan yang nyoba kabur. Tanpa ampun petugas itu menghukum mati tahanan itu di tempat. Itu jadi peringatan buat tahanan lain yang berani kabur. Pas nyampai markas, mereka dikasih sepotong roti kering dan semangkuk sup hambar. Jatah makanan yang cuma dikasih sekali dalam 2 hari. Pas lagi makan makanan gak enak itu, Wolf mulai ngomongin lagi rencana pelarian mereka yang bakal dilakuin besok. Dia bilang mereka bakal nyebrangin sungai menuju Grabow. Tapi Lance menyela. Dia bilang mereka gak bakal bisa nyebrangin sungai itu. Soalnya sungai itu bulan Januari biasanya beku. Satu-satunya jalan yang mungkin ditempuh adalah lewat jalan raya. Dia juga ngingetin mereka buat gak terlalu percaya sama warga Polandia. Soalnya banyak dari mereka yang kerja sama dengan Nazi. Belum juga selesai makan, mereka udah disuruh baris sama penjaga. Lange dan Sersan mengangkat tangan tinggi-tinggi dan ngasih salam Nazi. Setiap kali dia ngebalikin telapak tangannya, mereka disuruh berdiri terus jongkok berulang kali. Tapi tiba-tiba pas lagi ngelakuin gerakan itu, Lance kelihatan panik sampai pisaunya jatuh. Karena ngira nyoba kabur, Lange langsung menghukum mati dia di tempat. Kekejaman Lange nggak berhenti sampai di situ. Dia nyuruh semua tahanan buat ngerayain kejadian itu. Dia manggil pemain biola dan penari cewek. Pemain biola dipaksa untuk main musik, sementara si cewek nari dengan terpaksa bareng para tahanan. Di tengah suasana mencekam itu, Jenderal Nazi mulai main-main dengan pistolnya. Tiba-tiba pelurunya nembus tubuh si penari. Gadis malang itu pun mati sia-sia di tempat itu. Nggak lama kemudian Lange ngumpulin tahanan dan jadiin mereka sasaran tembak hidup. Setiap orang disuruh megang botol kaca di atas kepala sebagai target. Satu persatu mereka dipaksa berdiri dalam ketegangan. Beberapa dari mereka berhasil lolos sampai akhirnya giliran Wolf. Pelurunya nembus leher Wolf. Dalam kondisi sekarat dan darah ngucur deras dari lehernya, Wolf nyelipin pensil yang selama ini dia simpan ke tangan Solomon. Itu sebagai tanda kalau Solomon harus lanjutin misi mereka. Kejadian tragis itu bikin tekad Solomon buat kabur makin kuat. Dengan bermodalkan pecahan kaca yang dia simpan, dia bertekad nyari jalan keluar dari neraka itu. Malam itu dengan suara pelan tapi penuh keyakinan, dia ngasih tahu seluruh regu soal rencana pelariannya. Awalnya pria tua yang biasa dipanggil Goldman itu nolak mentah-mentah. Dia ngingetin tahanan yang udah nyoba kabur sebelumnya, tapi gagal dan akhirnya dibunuh dengan cara yang kejam banget. Ketakutan masih nyelemutin pikirannya. Harapan kayak mimpi yang gak mungkin digapai. Tapi Solomon udah bulat tekadnya. Dia bilang dia gak cuma mau kabur, tapi juga mau bawa nama-nama korban yang sudah meninggal di tempat itu. Mereka yang udah dilupain, yang jasadnya dikubur diam-diam tanpa doa dan tanda apapun. Dia pingin dunia tahu Nazi udah memperlakukan mereka dengan kejam banget. Kata-katanya nyentuh hati semua orang yang ada di situ malam itu. Pelan-pelan satu persatu mulai nyerahin nama-nama orang yang mereka sayang. Ayah, ibu, saudara, anak, atau sahabat. Semua tertulis di selembar kertas lusuh yang bakal Solomon bawa bersamanya. Buat mereka ini bukan cuma sekedar pelarian, tapi ini adalah pernyataan kalau kebenaran gak bakal bisa dikubur selamanya. Besoknya mereka naik truk pengangkut buat balik ditugasin gali lubang pemakaman. Di dalam truk itu Solomon udah siap buat ngelakuin aksinya. Takut usahanya gagal, Goldman dengan sigap ngambil resiko buat ngebantuin dia. Dia pura-pura minta sebatang rokok ke penjaga. Aksi dia diikuti salah satu rekan lainnya yang ikut ngalihin perhatian para penjaga. Di saat itulah Solomon manfaatin momen itu. Dengan cepat dia nyobek salah satu sisi pembatas truk itu lalu lompat keluar bareng Michael. Mereka lari sekencang-kencangnya ke arah hutan. Dari belakang kedengaran suara tembakan yang ngejar langkah mereka.
Nggak lama kemudian mereka lompat ke sungai yang alirannya deras banget. Michael sempat teriak pas badannya ngebentur air. Sementara Solomon jatuh dengan posisi yang gak enak sampai kakinya patah gara-gara benturan dari lompatan itu. Dengan kondisi kaki Michael yang ketembak dan kaki Solomon yang patah, mereka nyoba terus bergerak. Di perjalanan mereka sempat dihadang seekor serigala. Tapi serigala itu langsung pergi pas ngelihat ada pasukan Jerman yang lagi lewat di tempat itu. Mereka berdua langsung nyari tempat bersembunyi, nahan napas dan nahan rasa takut yang mencekik. Setelah ngerasa aman, mereka balik ngelanjutin perjalanan. Sampai akhirnya nemuin rumah terpencil. Mereka masuk diam-diam di kandang belakang rumah itu buat istirahat sebentar. Ternyata rumah itu punya Sersan Nazi dan istrinya. Pas itu si Sersan baru aja nyampe rumah naik motor. Sementara di dalam kandang mereka berdua dikejutin istri Sersan itu. Mereka langsung lari. Mereka mengira wanita itu bakal teriak atau ngelapor ke suaminya. Tapi nggak disangka wanita itu malah nunjukin belas kasihan. Dia nggak cuma ngerahasiain keberadaan mereka, tapi juga ngebantuin mereka buat kabur. Dia ngasih seragam milik mantan suaminya dulu, yang dahulu kerja di kereta api biar mereka bisa menyamar. Bahkan diam-diam dia juga nyerahin motor si Sersan, buat mereka pakai kabur sejauh mungkin dari tempat itu. Di perjalanan tiba-tiba mereka berpapasan dengan truk pengangkut Yahudi yang lagi kecelakaan. Beberapa tentara Nazi kelihatan sibuk ngatur situasi. Seorang sersan yang bertugas di lokasi itu minta bantuan mereka buat ngevakuasi korban. Sersan itu mulai curiga pas ngelihat kondisi kaki mereka yang terluka. Tapi Solomon dengan tenang bilang kalau mereka kena peluru nyasar pas lagi ngejalanin tugas. Jawaban itu cukup meyakinkan sersan itu. Dia bahkan manggil dokter militer buat meriksa lukanya Michael. Setelah diperiksa sebentar, sersan itu minta Michael buat ikut sama rombongan. Tapi Solomon nolak mentah-mentah. Dia bilang kalau mereka lagi ngejalanin tugas penting dan harus segera ngelanjutin perjalanan. Ngelihat sikap meyakinkan mereka dan gak mau buang waktu, sersan itu akhirnya ngebolehin mereka pergi. Dengan napas tertahan dan jantung berdebar kencang, mereka ninggalin tempat itu secepat mungkin. Mereka sadar satu kesalahan kecil aja bisa ngancurin segalanya. Setelah menempuh perjalanan panjang dan penuh risiko, akhirnya mereka nyampai di Grobowo. Tempat itu yang sebelumnya disebutin sama Wolf sebagai tujuan pelarian tempat Rabbi Sulman berada. Meskipun Grobowo juga dikuasai Nazi, perlakuan ke orang Yahudi di sana nggak sekejam kayak di Selmo. Belum ada pembantaian atau kamp pemusnahan, tapi tetap aja suasananya penuh ketegangan dan kecurigaan. Mereka nyelundup dan ngetuk rumah. Mereka mohon bantuan seorang pria buat dipertemuin sama Rabbi Sulman. Pria itu kelihatan waspada banget, tapi dia langsung bawa mereka masuk sebelum ketahuan penjaga. Pas tahu mereka datang dari Selmo, dia sempat nanya apakah mereka mengenal anaknya yang ditugasin di sana. Tapi Solomon dan Michael saling tatap sebentar terus geleng kepala. Mereka bilang gak kenal. Mereka lalu meminta diantarin ke rumahnya Rabbi Sulman. Buat nyampai ke sana mereka harus jalan diam-diam, nyusurin jalan sambil ngehindarin patroli Nazi yang lagi jaga. Setelah ngelewatin beberapa rumah, akhirnya mereka sampai di rumah Rabbi Sulman dan langsung ngetuk pintunya. Rabbi yang ngebukain pintu kelihatannya kaget, tapi dia langsung nyuruh mereka masuk. Dia sadar dari muka dan pakaian mereka kalau mereka datang dalam kondisi yang gak biasa. Tanpa banyak nanya, dia ngasih mereka makanan hangat dan manggil dokter buat ngerawat luka-luka mereka. Setelah kondisi mereka membaik, Solomon dan Michael nyertain semuanya. Mereka ngaku berasal dari Selmo, tempat Nazi Jerman bangun camp khusus buat musnahin orang-orang Yahudi. Solomon ngejelasin kalau ratusan bahkan ribuan orang Yahudi dibunuh pakai gas beracun di dalam truk tertutup, terus dikubur massal di lubang yang mereka sendiri dipaksa buat gali. Tujuan kedatangan mereka cuma satu, mereka mau minta Rabbi Sulman buat nyebarin kebenaran ini ke dunia luar. Tapi Rabbi Sulman kelihatan ragu. Dia ngira ini cuma isu liar. Lagian selama dia ada di camp, nggak ada satupun tentara Nazi yang berlaku kasar atau kejam. Dia nggak mau ngambil resiko besar yang bisa ngorbanin komunitas Yahudi di sana. Solomon yang frustasi dan emosi akhirnya ngeluarin daftar nama-nama korban. Daftar itu berisi nama-nama orang yang udah mereka kuburin sendiri di Selmo. Dia genggam daftar itu dengan tangan gemetar. Rabbi Sulman diam terus nunduk dalam-dalam. Matanya mulai berkaca-kaca. Dia sadar sama kengirian yang sebenarnya lagi berlangsung di tempat lain.
Dia nggak nyangka kalau apa yang selama ini dia anggap aman bisa jadi cuma jeda sebelum giliran mereka tiba. Dengan suara penuh harap, Solomon mohon agar Rabi ngebantuin mereka. Cuma Rabi yang punya koneksi, pengaruh, dan kemampuan buat nyuarain kejadian ini ke dunia luar. Akhirnya hati Rabi luluh juga. Dia minta Solomon buat nyeritain semuanya secara rinci. Dengan sebatang pensil tumpul yang masih dibawa Solomon dari Selmo, dia nyoba nulisin kesaksian dengan tangan gemetar. Rabi Sulman akhirnya ngambil alih. Dia minta Solomon buat nyeritain semuanya secara lisan dan dia yang bakal nulis naskahnya. Sebuah kisah yang nantinya bakal jadi saksi sejarah buat dunia yang nyaris nutup mata. Setelah nyeritain segalanya, Rabi Sulman janji bakal bawa kisah ini ke komunitas Yahudi. Terus mereka bakal bawa kisah itu ke London. Di sana orang-orang gak bakal diam aja setelah mendengar kekejaman yang udah terjadi. Kesaksian Solomon jadi saksi mata pertama soal pembantaian massal orang Yahudi oleh rezim Nazi. Kesaksian itu diselundupin ke London lewat jaringan bawah tanah Yahudi. Terus disiarin sama radio BBC pada 26 Juni 1942. Siaran itu jadi laporan berita pertama tentang Holocaust. Setelah penggunaan pertama mobil gas di Selmo, Nazi dengan cepat beralih ke metode pembunuhan yang lebih sistematis. Mereka bangun kamar gas di kamp pemusnahan, seperti di kamp Treblinka dan Auschwitz. Nggak lama setelah kepergian Solomon dan Michael, sisa warga Yahudi di Grbow ikut diangkut ke Selmo. Rabi Sulman dan seluruh komunitas yang dilindungi akhirnya dibunuh pakai gas sesaat setelah sampai di sana. Sementara Solomon berhasil kabur dari Grbow buat nyari kerabatnya yang mungkin masih hidup. Tapi dia ketangkep dan dikirim ke kamp kematian Belzak. Di sana dia dibunuh pakai gas pada April 1942. Sementara Michael berhasil selamat dari perang. Dia ngumpet di sebuah peternakan di Polandia sampai perang selesai. Terus dia pindah ke Israel. Di sana dia nikah lagi dan punya 2 orang anak. Lalu pada tahun 1962, Michael balik berhadapan sama para penjaga Selmo, tapi bukan sebagai korban, melainkan sebagai saksi kunci dalam pengadilan mereka di Jerman. Sayangnya kehadiran pengungsi Yahudi dan pembentukan negara Israel malah nyulut konflik sama penduduk Palestina. Akibatnya warga Palestina ngalamin pengungsian massal. Bahkan serangan Israel itu masih berlangsung sampai sekarang. Yahudi di Eropa kala itu kehilangan hak. Mereka dipaksa hidup di ghetto, dirampas harta bendanya, lalu dikirim ke kamp yang sejatinya adalah pabrik kematian. Dari catatan sejarah, 6 juta Yahudi dimusnahkan. Lelaki, perempuan, anak-anak, bayi yang masih menyusui. Mereka bukan korban perang dalam arti mereka korban ideologi kebencian yang percaya bahwa sebuah bangsa lebih berhak hidup dibandingkan bangsa lain. Dari penderitaan itu lahirlah sumpah kolektif bangsa Yahudi. Tidak boleh ada lagi Holocaust. Tidak boleh ada lagi bangsa yang dilenyapkan hanya karena identitasnya. Namun sekarang kita melihat Gaza, wilayah kecil yang lebih dari 2 juta manusia, terkepung di blokade dan dibombardir. Rumah-rumah runtuh, rumah sakit lumpuh, anak-anak kehilangan masa depan. Dunia menyaksikan gambar-gambar itu setiap hari dan banyak yang berbisik. Bukankah ini cermin terbalik dari apa yang dulu menimpa Yahudi? Mengapa bangsa yang pernah jadi korban kini melakukan kekerasan pada bangsa lain? Tapi kita tidak tahu pasti mana yang benar. Holocaust menciptakan rasa takut permanen bagi Israel. Ancaman sekecil apapun dipandang sebagai potensi Holocaust kedua. Israel didirikan sebagai negara Yahudi. Dalam logika itu, warga Palestina dipandang sebagai penghalang demografis. Di mata dunia, penderitaan Palestina sering tenggelam karena setiap kritik pada Israel dituding sebagai antisemitisme. Trauma masa lalu sepertinya masih membekas, berubah menjadi defensif atau kekerasan baru. Bagi korban Holocaust, itu berarti jangan sampai Yahudi dimusnahkan lagi. Namun bagi nurani universal seharusnya berarti jangan sampai siapapun dimusnahkan lagi. Apapun sukunya, agamanya, bangsanya. Dari film ini kita melihat penderitaan wajah manusia yang putus asa. Namun wajah itu sekarang bisa jadi wajah seorang anak di Gaza yang terjepit di antara puing rumah dan kehilangan keluarga. Kekerasan atas Yahudi adalah tragedi yang mengguncang abad lalu. Namun kekerasan Israel atas Palestina adalah tragedi yang mengguncang abad ini. Namun Israel bersikeras bertindak demi keamanan dari roket Hamas dan ancaman militan. Apakah kita Indonesia akan mengampuni negara tetangga jika kita diserang? Saya rasa tidak. Kita harus membumi hanguskan negara yang berani duluan menyerang kita. Sampai jumpa di perang berikutnya. Jangan lupa siap-siap untuk berperang.